Selamat datang di channel SKB CASN, di mana di channel ini kita akan membahas soal-soal SKB CPNS dari berbagai macam jabatan CPNS, dan juga kalau ada yang jabatannya sama ataupun serumpun dengan P3K, bisa juga menggunakan video pembelajaran ini untuk seleksi P3K. Jadi nggak cuma buat seleksi CPNS aja. Pada video kali ini, aku akan membahas soal-soal SKB CPNS untuk jabatan perawat ahli pertama ataupun perawat terampil. Karena untuk dua jabatan ini, perawat ahli pertama ataupun terampil, permenpannya sama dan juga kisi-kisinya juga sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mendaftar sebagai perawat dalam seleksi CPNS kali ini bisa menggunakan video pembelajaran ini sebagai media belajar teman-teman. Dan teman-teman, kami nggak cuma bikin video pembelajaran doang, tapi juga ada PDF-nya. PDF-nya dijual harganya satu paket itu 50 soal, harganya Rp10.000 aja. Jadi karena setiap video itu cuma 5 soal yang dibahas. Jadi kalau teman-teman gak sabar, teman-teman bisa langsung beli PDF-nya aja ke Telegram @skbcasn. Paket soal ini dibikin berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Baik, langsung aja kita bahas soal pertama. Untuk soal SKB CPNS jabatan perawat ahli pertama atau perawat terampil. Soal nomor 1. Apa tujuan utama dari komunikasi terapeutik dalam perawatan pasien? Terapeutik, maaf ya kalau salah ya. Pilihan jawabannya A. Membangun hubungan yang efektif, B. Meningkatkan kepatuhan pasien, C. Menyediakan informasi tentang kondisi pasien, D. Mengurangi biaya perawatan. Aku ulangin soalnya, apa tujuan utama dari komunikasi terapeutik dalam perawatan pasien? Apakah A. Membangun hubungan yang efektif, atau B. Meningkatkan kepatuhan pasien, atau C. Menyediakan informasi tentang kondisi pasien, atau D. Mengurangi biaya perawatan? Kira-kira yang mana jawaban dari nomor 1 ini? Jawabannya adalah A. Membangun hubungan yang efektif. Pembahasannya, komunikasi terapeutik bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara perawat dan pasien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dalam perawatan. Pembahasannya, kenapa jawabannya A? Komunikasi terapeutik bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara perawat dan pasien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam kerjasama perawatan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Dalam konteks kehilangan, apa yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan klien? Pilihan jawabannya A. Mengabaikan emosi klien, B. Memberikan solusi cepat, C. Memfasilitasi kebutuhan spiritual, D. Mendorong klien untuk melupakan, E. Mengganti topik pembicaraan. Aku ulangin soalnya, dalam konteks kehilangan, apa yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan klien? Pilihan jawabannya, A. Mengabaikan emosi klien, B. Memberikan solusi cepat, C. Memfasilitasi kebutuhan spiritual, D. Mendorong klien untuk melupakan, atau E. Mengganti topik pembicaraan. Silakan teman-teman jawab dulu, nanti dicocokin dengan kunci jawaban. Boleh jawabnya di buku masing-masing ataupun tulis di kolom komentar. Kira-kira jawaban nomor 2 ini apa? Jawaban nomor 2 adalah C. Memfasilitasi kebutuhan spiritual. Pembahasannya, ketika menghadapi klien yang mengalami kehilangan, penting untuk memfasilitasi kebutuhan spiritual mereka untuk membantu proses penyembuhan. Jawabannya kenapa C adalah karena ketika menghadapi klien yang mengalami kehilangan, penting untuk memfasilitasi kebutuhan spiritual mereka untuk membantu proses penyembuhan. Itu dia jawaban untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 dalam SKB CPNS jabatan perawat adalah apa peran perawat dalam kolaborasi dengan dokter? Pilihan jawabannya A. Menggantikan peran dokter, B. Membuat keputusan medis tanpa konsultasi, C. Memberikan informasi yang relevan dan mendukung secara rencana perawatan, D. Menyusun resep obat, E. Menentukan diagnosis penyakit. Aku
Aku ulangin soalnya. Apa peran perawat dalam kolaborasi dengan dokter? A. Menggantikan peran dokter. B. Membuat keputusan medis tanpa konsultasi. C. Memberikan informasi yang relevan dan mendukung rencana perawatan. D. Menyusun resep obat. Atau E. Menentukan diagnosis penyakit. Kira-kira yang mana nih jawabannya menurut teman-teman? Jawabannya adalah ting, jawabannya. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu memberikan informasi yang relevan dan mendukung rencana perawatan. Pembahasannya, perawat berperan dalam memberikan informasi penting dan mendukung rencana perawatan yang dibuat oleh dokter. Jawabannya adalah C, memberikan informasi yang relevan dan mendukung rencana perawatan. Kenapa jawabannya C? Karena perawat berperan dalam memberikan informasi penting dan mendukung rencana perawatan yang dibuat oleh dokter. Itu dia jawaban untuk soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Sebelum lanjut, aku informasiin setiap video yang dibahas cuma 5 soal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman gak sabar nih nunggu video-video selanjutnya, teman-teman bisa beli paket soalnya lengkap di Telegram @skbcsn. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam situasi kesehatan masyarakat, seorang perawat harus memiliki kemampuan untuk pilihan jawabannya A. Menolak kerjasama, B. Menjalin komunikasi dengan sukarela, C. Mengabaikan masalah sosial, D. Hanya fokus pada perawatan individu, E. Menghindari keterlibatan. Aku ulangin, dalam situasi kesehatan masyarakat, seorang perawat harus memiliki kemampuan A. Menolak kerjasama, B. Menjalin komunikasi dengan sukarela, C. Mengabaikan masalah sosial, D. Hanya fokus pada perawatan individu, atau E. Menghindari keterlibatan. Kira-kira apa jawabannya? Kita tunggu kunci jawabannya muncul. Teman-teman bisa jawab juga di kolom komentar. Ini dia, kunci jawabannya sudah muncul. Kunci jawabannya adalah menjalin komunikasi dengan sukarela. Pembahasannya, perawat perlu berkomunikasi dengan baik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam masalah kesehatan. Jawabannya B, menjalin komunikasi dengan sukarela. Kenapa B? Pembahasannya, perawat perlu berkomunikasi dengan baik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam masalah kesehatan. Itu dia ya teman-teman jawaban untuk nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan evaluasi tindakan keperawatan? Pilihan jawabannya A. Proses penilaian terhadap efektivitas intervensi keperawatan. B. Menyusun rencana tindakan baru. C. Menghentikan semua tindakan keperawatan. D. Mencari tahu biaya perawatan. E. Mengubah diagnosis keperawatan. Aku ulangin soalnya, apa yang dimaksud dengan evaluasi tindakan keperawatan? A. Proses penilaian terhadap efektivitas intervensi keperawatan. B. Menyusun rencana tindakan baru. C. Menghentikan semua tindakan keperawatan. D. Mencari tahu biaya perawatan. E. Mengubah diagnosis keperawatan. Kira-kira jawabannya apa nih? Untuk soal nomor 5 inilah soal terakhir ya yang kita bahas di video kali ini. Nanti di akhir video aku akan kasih satu soal PR yang bisa teman-teman kerjain dan kita bahas di video selanjutnya. Jawaban dari soal nomor 5 adalah A. Proses penilaian terhadap efektivitas intervensi keperawatan. Jawabannya, proses penilaian terhadap efektivitas intervensi keperawatan. Pembahasannya, evaluasi tindakan keperawatan penting untuk menentukan apakah intervensi yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan perawatan. Aku ulangin, evaluasi tindakan keperawatan penting untuk menentukan apakah intervensi yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan perawatan. Itu dia teman-teman 5 soal yang kita bahas di video kali ini. Dan ini adalah soal PR yang aku sebutin tadi. Jadi ini adalah soal PR. Teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar ataupun tandain dulu di buku teman-teman. Nanti kita bahas di video soal SKB CPNS jabatan perawat ahli pertama ataupun perawat terampil berikutnya. Karena aku ngupload banyak jabatan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu buat tahu nih buat bisa mantau channel ini hari ini upload apa aja. Karena aku upload satu hari itu 2 video ya teman-teman. Dan soalnya aku bacain, dokumentasi tindakan keperawatan bertujuan untuk A. Menghindari tanggung jawab, B. Menyimpan informasi secara permanen, C. Memberikan bukti praktik keperawatan yang dilakukan, D. Mengurangi waktu kerja, E. Menyimpan informasi hanya untuk perawat.
Itu dia soal nomor 6 yang bisa teman-teman kerjain dulu. Kita akan berjumpa di video berikutnya karena aku selalu upload setiap hari, jadi kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Tapi kalau teman-teman cuma nonton video SKB CPNS khusus perawat aja, nggak apa-apa juga. Sampai jumpa di video soal SKB CPNS jabatan perawat ahli pertama ataupun perawat terampil berikutnya ya. Cuma aku belum tahu sih uploadnya kapan karena masih ada antrian upload jabatan yang lainnya gitu. Dan jika ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya nih yang ingin dibuatkan paket soal dan pembahasannya beserta video pembelajaran seperti ini, silakan hubungi kami di Telegram @skbcsn ataupun komen aja di YouTube ataupun TikTok @skbcsn. Di Telegram kami menjual paket soal, satu paket soal itu isinya 50 soal, harganya Rp10.000 per jabatan ya teman-teman, satu paket per jabatan. Tapi kalau teman-teman misalnya nih ada satu jabatan mau 5 paket toh enggak bisa. Kami bisa buatkan 5-10 paket buat teman-teman sesuai permintaan aja, dan paketnya beda-beda soalnya. Bye bye.